Kita lihat ini sekarang suku bunga jangka pendek ya, ada Fed Fund ini kan adalah overnight ya di Indonesia ini 7 hari di repo. Nah, apakah sekarang Indonesia nggak bisa menurunkan kalau Amerika nggak menurunkan? Jawabannya ya belum tentu gitu karena kalau kita lihat yang mendrive kan takutnya kan sekarang kalau misalnya tidak dinaikkan, tidak Indonesia turun, Amerika nggak turun, interest rate differential antara Indonesia dengan Amerika untuk jangka pendek ini menjadi lebih sempit sehingga investor akan lari. Nah, sebenarnya bukan begitu. Kenapa? Karena untuk suku bunga jangka pendek, investor itu nggak ada yang masuk gitu. Investor asing ya dalam hal ini. Investor asing tuh masuknya ke suku bunga yang jangka panjang, bonds. Di money market, mereka hanya bisa masuk SPN kali ya gitu ya, sehingga penurunan suku bunga jangka pendek itu belum tentu berkorelasi dengan Amerika, terutama juga dari sisi real interest rate-nya tadi. Kita tadi barusan keluar data inflasi di kita di 4%. Ya, kalau sekarang 5,75 ke 4, satu positif. Amerika di 5 misalnya ya, atau 4,755 gitu. Inflasinya dia masih di 4,9 gitu. Jadi kita dari sisi realnya aja masih sama, tetapi yang lebih penting lagi investor masuknya adalah ke longer term interest rate, di mana dalam hal ini kita ngomong soal bonds. Nah, bonds Indonesia itu kalau dilihat real yield-nya itu masih jauh di atas US Treasury. US Treasury kasih imbal hasil, let's say 3,5, sebenarnya nggak nyampe ya, 3,4, inflasinya 4,9, jadi dia negatif. Baik. Apakah Jadi artinya ini berarti investor tetap akan memilih untuk membeli surat utang kita meskipun Bank Indonesia dan The Fed ini selisihnya semakin tipis? kalau kita bedakan antara dua tipe investor, investor lokal sama asing. Kalau investor lokal, kemungkinan dia untuk menjelajah ke mancanegara itu kecil. Ya, entah itu bank, entah itu asuransi, entah itu dapen. Kalau Indonesia dia pasti akan cari Indonesian papers. Jadi kalau dia lihat short term sama long term, apalagi short termnya mau turun, tentunya permintaan akan long term interest rate-nya akan naik. Sementara asing, ya dia bisa pilih dia mau di Indonesia atau mau di negara lain relatif terhadap risk rating negara tersebut dan di relatif terhadap inflasi negara tersebut. Kalau dilihat secara inflasi dan imbal hasil, kita Indonesia masih kasih imbal hasil yang positif. Kalau dia ke negara lain, mungkin mungkin dia bisa dapat yield yang lebih tinggi, tapi inflasinya juga lebih tinggi, gitu. Baik, bagaimana Jadi dengan apakah Indonesia mereka akan ke dibandingkan situ? dengan Mungkin negara-negara enggak. peers kita, Pak Branko? Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan peers kita, Indonesia itu masih yang tertinggi gitu. Apa namanya, dari sisi imbal hasil real dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya, terutama ya kalau kita ngomong soal soal Southeast Asia atau di Asia, kita termasuk yang paling tinggi penguatan mata uangnya. Kalau kita bandingkan terhadap dunia, mungkin kita nomor 5 atau nomor 6, Mbak Neke. Nomor satunya itu rata-rata negara Amerika Latin lah ya, tapi kita nggak perlu semua kita bandingkan Brazil sama Meksiko misalnya. Nah, itu mereka memang lebih tinggi ya, tetapi mereka juga punya apa namanya, bunga itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi apa namanya, tinggal masalah regional aja yang untuk Asia, kalau misalnya investor ini punya portfolio Asia paling bagus adalah Indonesia kalau sekarang. Gitu. Kalau Baik. dia hanya Asia, dia masuk ke Indonesia. Ada Asia dan Amerika Latin, dia akan masuk ke Indonesia, Brazil, dan Meksiko misalnya. Baik, Pak Branko Tetapi artinya faktor Indonesianya ini masih tetap mau gitu ya. baik.
Pak Branko, artinya apabila Bank Indonesia mungkin akan menurunkan suku bunganya lebih cepat di tahun ini sebelum The Fed mulai menurunkan suku bunganya, ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi kurs rupiah begitu secara signifikan. Dengan catatan kita punya balance of payment itu tetap ter apa, tetap di sisi positif ya. Kalau misalnya balance of payment kita, jadi ekspor kurang import, baik dari sisi barang, jasa, dan income, juga dari sisi investasi, itu kita udah mulai negatif. Kalau bunga ikutan turun, nah itu pengaruh ke rupiahnya cukup besar bakal. Baik, dan bagaimana dengan daya tahan rupiah kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Apakah juga sekuat dari imbal hasil kita? Betul, jadi tadi untuk kita yang paling kuat itu dari sisi imbal hasil ya. Itu apa namanya? eh, itu yang utama. Jadi kita bisa kontrol inflasi, kita juga bisa mempertahankan tingkat yield dari sisi bonds itu dengan cukup tinggi. Nah, kenapa yield juga tertahan? Kalau kita lihat another good factor buat Indonesia tahun ini sampai April itu Indonesia budget surplus. Ya kan kita ngomong kemarin budget Amerika defisit, ceilingnya harus dinaikin. Kalau di Indonesia bukannya budget ceiling harus dinaikkan, tetapi Indonesia justru surplus. Oke, jadi dari sisi manajemen negara, keuangan negara itu faktor utama tadi yield yang positif. Kedua, budget surplus membuat Indonesia nggak perlu mengeluarkan terlalu banyak bonds lagi gitu. Sehingga supply dari bond itu justru akan berkurang. Sehingga permintaan yang tinggi ini tidak akan disupport dengan supply yang gede sehingga harga bond itu akan naik. Nah, ini juga bisa membuat apa tadi yield-nya jadi turun ya. Jadi kalaupun Indonesia nggak menurunkan 7 days repo-nya, yield bond juga bisa turun gitu. Karena permintaan besar, sementara supply-nya itu juga akan tertahan due to Indonesia budget surplus. Gitu.